Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan dan mensterilkan alat-alat bekam. Alat-alat bekam yang wajib disterilkan dan dibersihkan adalah pertama kaping, kemudian pen lansetnya, kemudian tarikan kaping atau pamnya. Kalau untuk jarum seperti ini hanya sekali buang saja. Jika dapat, tidak membuang ke tempat sampah, khawatir melukai orang lain. Jadi disimpan saja, dikumpulkan dalam botol-botol bekas minuman dan disimpan di tempat yang aman. Membersihkan dan mensterilkan alat bekam tersebut itu setiap kali kita sesudah menggunakan, baik menggunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk orang lain, menggunakan standar yang sama. Baik, untuk itu mari kita saksikan bagaimana cara membersihkan dan mensterilkan alat bekam tersebut ala HNH. Selamat menyaksikan. Baiklah, bagi teman-teman yang dirahmati Allah, setelah mampu melakukan pembekaman, selanjutnya adalah membersihkan dan mensterilkan kaping. Jadi kaping-kaping ini adalah kaping yang sudah dibersihkan sebelumnya dengan menggunakan sabun antiseptik, kemudian sudah bersih, tidak ada noda darah sedikit pun, baik di pinggiran sini nih, biasanya di pinggir-pinggir ini itu suka ada darah yang tersembunyi, tapi ini sudah bersih. Kemudian di dalam sini juga sudah bersih ya. Ini cara membersihkan kaping. Kemudian jika ada darah yang masuk ke dalam ini biasanya ke dalam kepala kaping, itu caranya Anda harus membuka karet bagian dalamnya. Jadi karetnya dibuka begini itu ya, buka, lepaskan saja, dilepaskan. Dan ini cara membersihkannya ini harus menggunakan lubang ini, harus menggunakan pipet ini. Nah, karena kebetulan ini pipetnya sedang ada di tempat lain, jadi kita menggunakan, mungkin ini ilustrasi aja ya. Ini kita menggunakan sumpit, tapi kita menyebutnya ini pipet aja gitu ya. Menggunakan pipet. Jadi pipet ini kan ujungnya terbelah begini kalau pipet biasanya kan ya. Jadi sisipkan tisu atau jepit tisu menggunakan pipet seperti ini. Misalnya ini misal ya teman-teman, ini ada misal, ada pipet, jepitkan begini, kemudian diputar begini ya. Oke. Setelah diputar seperti inilah, baru dimasukkan ke sini. Nah, jadi ukuran kertasnya ini atau ukuran tisu ini adalah sesuai dengan lubang. Nah, terus sehingga ini keluar tuh, tisunya keluar di ujung. Nah kan, kemudian setelah itu ini buang lagi, ini dibuang ke tempat plastik yang sudah kita siapkan gitu ya, dibuang ke tempat sampah. Kemudian ulangi kembali tisunya, atau bisa menggunakan kapas boleh, dengan menggunakan kasa boleh. Tapi ini kebetulan tisu yang ada sama dengan tadi. Nah, hanya yang kedua ini menggunakan bantuan alkohol. Jadi ini tisunya disterilkan dengan alkohol. Kemudian ini juga sama, sterilkan alkohol, begitu juga alkohol. Kemudian lubangnya ini, lubang kepala kapingnya dibersihkan sampai tisunya itu keluar di sini, sampai tisunya terlihat. Jadi sampai ketemu keluar. Nah, seperti ini nih, sampai keluar, artinya ini tembus ya. Nah, kemudian dibersihkan gitu ya, dibersihkan. Oke. Setelah ini dibersihkan, kemudian ini tetap kita nanti ini cuci kembali dengan air dan sabun antiseptik. Jadi walaupun ini sudah bersih, tapi jika ada kotoran yang masih tersimpan berupa darah, ini harus dibersihkan dengan menggunakan sabun antiseptik. Kemudian yang karetnya ini adalah, dan kepala ini juga
karet dan pentilnya ini. Oke, kita tetap menggunakan tisu atau kapas boleh, kain kasa boleh. Kemudian dikasih alkohol. Kasih alkohol sampai bersih. Ya, sampai dengan bersih. Kemudian cuci dengan air. Cuci dengan air kembali. Jadi walaupun sudah dengan alkohol, cuci dengan air kembali. Oke, setelah bersih di sini. Kemudian misalnya ini tidak ada darahnya, yang satu lagi kapinya tidak ada darahnya. Ini udah bersih gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mensterilkannya adalah dengan menggunakan air. Jadi 1 liter air gitu ya. Ini 250. Ini gelas ukur ini 250 mili. Jadi 4 begini adalah 1 liter. Kenapa kita ambil 1 liter? Agar terendam aja sebetulnya, agar terendam kapinya. Oke, ambil 4 kali ya, ambil 4 kali, artinya 1 liter lebih kurang. Dan ini masukkan Baiklin atau masukkan pemutih seukurannya sama dengan 1 tutupnya saja. Baiklin, nah, masukkan. Ini namanya Baiklin ya, ini namanya mengandung H2O2. Jadi ini untuk sterilnya. Ini rendam di sini, direndam. Ini juga direndam. Kalau tidak terendam ya seperti ini. Kalau tidak terendam ini namanya airnya kurang. Kalau airnya kurang ya tambahkan kembali. Tambahkan kembali sampai dengan terendam. Jadi kalau bisa ininya tidak terlalu lebar, ambil yang tinggi saja gitu. Misalnya ember kecil boleh. Ember kecil boleh. Nah, direndam selama 5 menit saja. Perendaman ini berfungsi agar sisa-sisa darah yang masih tertinggal tadi, misalnya ada yang tidak terlihat gitu ya, darah yang tidak terlihat karena saking kecilnya, ukuran darahnya itu kecil, menempel di sisi yang tidak terlihat, itu maka dengan perendaman Baiklin ini itu bisa merontokkan darah yang tersisa. Direndam, dibiarkan saja. Kita biarkan. Oke. Nah, misalnya setelah direndam selama 5 menit, setelah semua bersih, baru kita angkat kembali. Angkat kembali. Oke. Kita angkat. Nah, pindahkan ke dalam nampan ya. Pindah ke dalam nampan. Nah, sebelum terlewat, ini adalah ujung dari pen lancet ya, juga dibersihkan. Nah, membersihkannya, badannya ini tidak boleh direndam. Ini tidak boleh direndam. Badannya tidak boleh direndam sebab ini di dalamnya ada pernya, ada besinya. Jadi kalau ini terendam air, ini berkarat. Makanya ketika menggunakan pen lancet ini, jangan sampai pen lancetnya terkena darah. Jadi kalau membersihkan pen lancet ini cukup dengan cara membasahinya dengan menggunakan air Baiklin misalnya yang masih baru tadi sebelum digunakan perendaman, itu dielap saja seperti ini. Oke. Nah, ini kemudian ujungnya gitu ya, ujungnya ini yang sama dengan tadi, dengan menggunakan tisu yang baru atau dengan kapas yang masih baru. Kita jepit kembali di ujung sini, di ujung, anggap ini adalah pinset ya, seperti ini. Kemudian diberikan lagi alkohol gitu ya, berikan alkohol lagi. Ini ditekan dahulu, nah sehingga keluar ya, terlihat gitu ya, keluar dan dilintir seperti ini. Kalau sulit, pegang kepalanya. Kalau ada darah ya, kalau tidak ada darah nggak harus. Tapi ini jika ada darah sampai di sini, maka ini pembersihannya begini caranya. Oke, nah, seperti itu. Kemudian semprot dengan alkohol saja. Oke. Kemudian setelah itu dikeringkan, harus dikeringkan, bantu dikeringkan. Ini selesai, ini tidak boleh direndam. Untuk kepalanya ini, oke, untuk kepalanya ini dikasih alkohol dahulu. Jadi ini setelah bersih dengan air ya. Tadi Anda kan sudah membersihkan dengan air nih. Tapi tetap dikasih alkohol dahulu biar rontok darah yang tersimpan di dalam. Kemudian
dibersihkan menggunakan pinset. Kalau nggak ada pinset mungkin Anda bisa juga menggunakan apa namanya, sumpit begini ya, tapi ini kan tidak apa namanya disebutnya itu tidak steril ya. Nah, lihat ini kotorannya, lihat di sini ya, ini nampak berdarah ujungnya ya, yang sudah tersisa. Walaupun tadi kita ini sudah menggunakan sabun gitu kan, sudah dibersihkan, tapi tetap ada yang tersembunyi gitu. Nah, jadi inilah, lihat yang tersembunyi ini masih ada darah. Nah, sampai dengan kita melihat begini nih, ini dilihat, diintip, masih ada nggak gitu ya. Kalau Anda masih meragukan artinya masih sepertinya masih belum bersih, maka diulang lagi berkali-kali, berulang kali, lakukan lagi, semprot lagi dengan menggunakan alkohol. Ini juga sama, oke. Kepala ini juga sama, ini kepala penlanset dengan menggunakan alkohol juga. Sebab hanya alkohol yang bisa merontokkan darah, kalau air tidak bisa. Oke, kemudian seperti ini, dibersihkan sampai terlihat keluar, oke. Dari sisi sini juga, dari sisi sini juga, dari ujung gini, oke. Sampai dengan tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada darah yang menempel, tisu. Jadi indikasinya itu untuk melihat apakah ada tidak, satu tetap dilihat begini, ada nggak ya gitu. Kalau sudah tidak ada, dites dengan menggunakan tisu. Kalau sudah tidak ada, maka ini rendam di air baiklit tadi. Jadi perendamannya bersamaan dengan kaping-kaping ini sebetulnya. Oke. Berikutnya adalah membersihkan ujung tarikan ini atau pump. Ini namanya atau pompa atau tarikan. Biasanya kadang-kadang ada darah yang masuk ke lubang ini nih, ada darah yang masuk ke sini. Ketika terlebih jika darah itu penuh dalam sekaping begini ya, penuh, terus kapingnya mau lepas, kita tarik begini dalam kondisi penuh dengan darah gitu ya. Itu biasanya darah akan masuk ke atas kepala kaping, otomatis masuk ke sini. Caranya harus dibuka begini. Paksa aja, paksa tuh sampai lepas begini ya. Oh. Ini adalah ada kotoran di sini lah kelihatannya. Nah, caranya sama dengan tadi. Ini dengan menggunakan alkohol juga. Kemudian pinset, ini anggap adalah pinset ya. Kemudian dijepitkan tisu dan digulung. Kemudian sama seperti ini. Seperti ini terus gitu ya. Sampai keluar dulu kan kelihatannya. Ini adalah bekas darah atau kotoran lainnya, oke. Ulang lagi gitu ya, diulang sampai dengan bersih. Anda lihat pada ujung-ujung ini nih, ini tidak boleh begini, harus seperti awalnya bersih. Kalau awalnya bersih, ini harus bersih. Kemudian direndam. Kemudian di ujung ini tetap dengan menggunakan alkohol. Ya, ini jangan direndam di air. Ini harus menggunakan elap saja begini. Ini karena ada pernya, ya. Jika darah masuk sampai ke dalam, gitu. Jika darah masuk sampai ke dalam, maka ini mau tidak mau harus dibuka begini. Oke, Anda buka begini, tarik aja. Di sini ada per. Nah, kalau ini bukan kotoran sebetulnya, ini adalah oli-oli nih. Ini kan ada olinya ya. Kalau nggak dikasih oli atau nggak dikasih minyak, ini tarikan cenderung keras. Ini memberikan minyak ke dalam pompa ini pun, ini sebetulnya salah satu cara agar pompa ini terasa menjadi lunak gitu, agar terasa menjadi lunak tuh. Jadi kalau Anda menghadapi kaping yang keras, kok kaping keras mohon maaf ya, jika Anda menghadapi pompa yang ditarik keras, kok pompanya keras gitu ya. Nah, itu caranya Anda buka, kasih minyak saja, ini akan menjadi longgar. Oke. Kemudian Anda bersihkan di sini jika terdapat darah. Jadi ini harus dibongkar menggunakan alkohol. Oke. Kemudian ini karena ada minyaknya ini, agar tidak tercampur, di bagian terakhir aja, bagian terakhir saja. Oke. Sampai bersih. Setelah itu baru ujung ini, sama dengan tadi ya. Jika ada minyak di sini, jika ada darah,
mohon maaf, jika darah tetap seperti ini. Kita bersihkan, kemudian kita ulangi lagi sampai berkali-kali. Kita ulangi lagi sampai berkali-kali. Jadi sampai tisu itu adalah keluar dari ujungnya seperti ini, sampai keluar kan, sampai keluar terlihat ya, terlihat, sampai terlihat. Ini boleh dibersihkan kayak apa-apa. Oke. Kemudian boleh direndam menggunakan baiklin. Kalau ini kepalanya boleh begini. Nah, hanya ini kalau ini setelah kering nih, perhatikan ya. Nanti ini setelah kering misalnya, kita pindahkan ke sini semua. Setelah kering dengan menggunakan air ini baiklin ya, ini campuran air dan baiklin. Baiklinnya satu tutup aja gitu, satu tutup ini, dan airnya 1 liter. Kalau ini 2 liter, itunya 2. Oke, coba ini setelah selesai, kemudian kita buang. Oke, airnya kita buang. Kemudian kosong ya, kemudian kita tuangkan air yang baru. Tuangkan air yang baru, kemudian dibilas kembali. Dibilas kembali dengan menggunakan air yang bersih tadi. Setelah itu keringkan. Jadi alat ini harus dalam kondisi kering, karena kalau basah itu nanti menimbulkan memancing bakteri untuk masuk. Jadi ini dikeringkan dengan menggunakan tisu atau menggunakan kapas ya. Keringkan semua. Ini juga dikeringkan semua. Oke. Kalau tidak ingin basah begini, Anda keringkan dalam beberapa menit, bisa 5 menit, 10 menit gitu ya, dikeringkan. Oke. Nah, setelah selesai, maka kita setelah selesai, maka kita siapkan nampan baru. Ini adalah alat yang sudah agak kering. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan alkohol. Jadi ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Sudah dikasih cuci air tadi dengan sabun antiseptik dengan menggunakan air dan baiklin. Itu tetap masih kasih alkohol juga. Masih dikasih alkohol. Ini steril terakhir. Dengan menggunakan alkohol. Oke, ini boleh. Kalau alkohol ini dengan alkohol boleh, badannya alkohol boleh. Oke. Kemudian setelah selesai, keringkan. Setelah selesai, maka Anda semua dikeringkan dahulu. Kemudian pasangkan kembali alatnya. Ingat, jika pump ini seret, Anda hanya kasih minyak saja. Jika pumpnya seret, Anda bisa kasih minyak di dalamnya, sedikit saja. Oke, pasangkan kembali. Ini seperti ini. Selesai. Kemudian ini juga dipasangkan kembali seperti ini. Dan selesai. Ini pun selesai, dan ini pun selesai. Ini selesai. Ini cuppingnya juga selesai. Terakhir adalah masukkan kembali pentil ini ke dalam cupping. Oke, selesai. Terima kasih. Anda sudah melihat bagaimana cara membersihkan secara sederhana, namun ini sudah cukup untuk SOP mensterilkan alat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.